malam semuanya. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Terima kasih kepada Mas Muhammad Iqbal yang nanti akan jadi speaker gitu. Eee, Sebelum kita mulai mungkin kita buka dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mungkin langsung saja kita, eee, waktu dan layarnya kita persilakan ke Mas Iqbal ya, yang nanti akan mengisi acara malam ini. Mangga Mas. Terima kasih Mas. Siapa tadi namanya? Coba Ri tulisannya. Riyadi. Oh Mas Riyadi. Thank you Mas Ya. Riyadi. Sewaktunya. Thank you juga Mas Pak Ibnu. Udah diberikan kesempatan buat sharing ini ya. Bentar, saya mana sih? Saking nggak pernah kayaknya. Nah, oke. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Jaludin, tapi teman-teman biasanya manggilnya Iqbal. Saat ini bekerja di OTA, di salah satu OTA masih di lokal sebagai DevOps Engineer. Hari ini saya ingin sharing apa sih itu DevOps Engineer seperti itu. Sebelumnya, apakah di sini ada yang bekerja sebagai DevOps Engineer juga nggak tahu, yang mungkin sehari-hari berkomunikasi dengan DevOps Engineer di tempat kerjanya? Ada nggak ya? Halo, kalau ada sih boleh acungkan tangan. Bisa acungkan tangan. Oh, Oke, Felsina. Pak juga. Oke. Oke. Jadi di sini saya, boleh Mas Rifki, silahkan. Saya biasanya suka komunikasi sama DevOps itu kalau ini sih mau deploy gitu. Oh, pas mau deploy, kenapa masih panggil butuh DevOps-nya Mas? Kalau masih butuh deploy. Kalau sebelumnya sih yang masih butuh ya, soalnya biar lebih terstruktur gitu, terus semuanya di deploy di tempat yang sama gitu Mas. Oke. Thank you Mas Rifki. Ada lagi selain Mas Rifki? Oke, kalau tidak ada, di sini saya akan sharing apa sih itu DevOps. Jadi kan DevOps Engineer itu kan sebenarnya berasal dari DevOps ya. Ada sebuah namanya, ada sebuah seperti culture seperti itu. Kemudian apa sih itu DevOps Engineer? Kemudian skill apa sih yang dibutuhkan sebagai untuk menjadi seorang DevOps Engineer, dan hari ke harinya apa sih yang dilakukan oleh DevOps Engineer. Oke, pertama apa sih DevOps itu? Jadi DevOps itu adalah sebuah practice atau tools atau culture dari filosofi dari software delivery seperti. Jadi bagaimana DevOps mengautomate dan menjembatani proses antara software development dan IT teams yang tadinya sebelumnya terpisah-pisah, misalkan di developer sendiri, IT teamnya sendiri, atau IT team atau operasinya sendiri. Nah, ini kita menggabungkan. Jadi kalau sekarang rata-rata ya diminta tuh, kalau di tempat kerja saya sih, bagaimana semua tim member di tim teknya itu punya DevOps mindset seperti itu. Jadi tidak saling menyalahkan, atau bagaimana kita bersama-sama mendelivery sebuah software seperti itu. Dan DevOps Engineer sendiri itu apa? Jadi DevOps Engineer itu adalah mengenalkan kita bagaimana sebuah proses, tools, dan metodologi untuk
menjembatani sebuah proses development life cycle-nya, mulai dari coding, deployment, maintenance, dan juga updates. Nah, kalau kita lihat di sini gambar yang saya attach di presentasi ini, jadi kan sekarang itu kan proses development-nya lebih itu ya, berkelanjutan. Jadi mulai dari plan, kemudian codingnya, build, kemudian test, release, deploy, operate, dan monitoring. Nah, sebagai DevOps engineer ini kita harus ya setidaknya mengetahui lah beberapa prosesnya, misalkan dari kode. Jadi kita perlu mengetahui source code-nya, version control, kemudian build-nya itu mulai dari development dan automation, test-nya itu untuk quality control, kemudian release-nya untuk continuous integration dan continuous delivery dan deployment, kemudian deploy-nya infrastructure as code dan provisioning dan config management, kemudian mengoperasikannya di untuk virtualisasi atau containerizations, kemudian untuk monitoring, untuk logging dan visualisasinya. Jadi sebagai DevOps engineer itu kita harus ya menyiapkan sebuah pipeline atau tools yang akan digunakan oleh developer ketika mereka akan mendelivery sebuah software. Dan lanjut. Nah, skill set sendiri ada beberapa. Jadi pertama adalah technical skills. Dari technical skills ini mostly sih ini kalau dari based on pengalaman saya dan teman-teman, rata-rata semua basicnya ada dari Linux fundamental dan juga operating system, kemudian coding dan scripting, kemudian automation di sini kita jadi sebagai DevOps engineer juga kita harus punya mindset automation, mengautomate apa yang biasa kita lakukan repetitif, kita bikin automate-nya supaya tidak apa ya, ya hal-hal yang berulang kita lakukan itu tidak perlu kita lakukan tiap hari seperti itu. Kemudian cloud, jadi ada yang menggunakan public cloud atau private cloud. Jadi kita harus setidaknya tahu bagaimana cara bekerjanya, kemudian juga security, kemudian testing dan technical support dan maintenance-nya. Seperti itu. Itu untuk yang technical skills. Kemudian yang kedua itu adalah communication dan collaboration. Karena kan kita di sini sebagai DevOps engineer itu kita bakal banyak berkomunikasi dengan developer, dengan tim QA, tim project management, tim product manager, produk juga, dan tim security juga ada. Jadi kita harus kita punya komunikasi yang bagus dan skill untuk kolaborasinya, karena seperti itu. Karena ya itu tadi, kita akan bekerja dengan berbagai banyak tim. Karena kalau misalkan kita tidak agak susah berkomunikasi dan kolaborasi agak susah, kita tidak bisa tahu nih apa sih yang diinginkan oleh tim-tim yang lain seperti itu. Karena kan sedangkan kita kan sebagai DevOps itu kita berusaha untuk membantu tim yang lain seperti itu. Jadi dan kita juga bisa kita perlu membuat nge-building relationship kita, kemudian sebisa mungkin sih meminimalkan konflik dan memastikan semua orang di tim itu kita punya tujuan yang sama seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih dan pengalaman, communication dan collaboration ini ya sangat penting juga selain yang technical skills tadi. Nah, kemudian knowledge dari sebagai DevOps engineer juga kita perlu mengetahui perlu punya knowledge
tentang DevOps tools dan teknologi-teknologi yang digunakan seperti itu supaya kita bisa memberikan solusi apa yang yang menjadi permasalahan yang kita hadapi saat itu. Jadi kita harus mengetahui seperti source code management tools-nya, kemudian configuration management, kemudian continuous integration-nya seperti apa, kemudian deployment dan delivery, kemudian continuous monitoring-nya seperti apa, kemudian testing dan containerization. Jadi ini beberapa tools dan teknologi yang perlu kita tahui lah. Jadi nggak ada yang mungkin yang mau fokus atau di sebuah tools atau teknologi tertentu, ada juga yang dia mengetahui tapi tidak terlalu dalam seperti itu. Nah, apa sih yang biasa dilakukan oleh DevOps engineer dari biasanya untuk hari ke hari itu? Biasanya kalau saya pagi pasti ya ngecek Slack ya. Ngecek Slack apa sih, apakah ada message atau ada isu atau apa gitu yang bisa kita bantu atau bisa kita follow up seperti itu. Kemudian backlog biasanya yaitu kita lihat biasanya kalau backlog ya task kita yang akan kita kerjakan di hari itu. Jadi di situ apakah ada plan yang pasti, kalau plan sih pasti ada ya. Maksudnya ya kita ngelihat pekerjaan apa nih yang akan saya kerjakan hari ini. Kemudian discuss dengan tim. Biasanya kalau discuss dengan tim itu kita yaitu misalkan ada tim member yang mengalami kesulitan atau belum pernah ketemu problemnya, misalkan ada tim member yang lain yang sudah ketemu dan bisa sharing seperti itu. Jadi biasanya lebih ke sharing seperti itu. Kemudian dokumentasi. Nah, ini juga yang mungkin sangat diperlukan sebagai DevOps engineer. Jadi biasanya sih ya kalau kita itu sangat jarang yang mau nulis dokumentasi, tapi ya mau nggak mau sebagai DevOps engineer harus nulis dokumentasi, karena apa yang kita buat supaya teman-teman yang lain mengerti ya kita harus tulis dokumentasinya seperti itu. Kemudian manage infrastruktur pastinya, karena ini kan sebenarnya mainly job kita. Jadi kita manage infrastruktur yang sudah ada, apakah misalkan ada problem ya kita solve, kita fixkan, kemudian kalau ada sesuatu yang perlu kita improve ya kita improve. Kemudian monitoring dan troubleshoot, kalau ada masalah sih pastinya ada. Jadi biasanya yaitu developer nanti biasanya akan ngasih report, ada masalah ini, nanti biasanya kita akan bantu untuk monitoring dan troubleshootingnya. Kemudian improve CI/CD, misalkan tim QA punya pipe automation testing yang baru seperti itu, nah dia minta ditambahkan di CI/CD, nah bisa kita kerjasama dengan tim QA buat nambahin di pipeline kita. Kemudian juga integrating with a new tools. Nah ini yaitu DevOps harus jeli sih, sebagai DevOps engineer harus jeli masalah apa sih yang kita hadapin, dan kita harus cari solusinya seperti, makanya kita harus belajar terus seperti itu. Nah, kemudian tech stack apa sih yang biasanya digunakan oleh DevOps engineer? Utama kita mulai dari public atau private cloud, rata-rata yang menggunakan AWS, Azure, GCP dan DO seperti itu. Kalau so far sih saya saat ini lebih banyak ke AWS sama GCP. Kemudian infrastruktur as a code-nya biasanya kita pakai kalau ada Helm, ada Terraform, ada AWS Cloud
AWS ya buat infrastruktur as code-nya. Kalau saya lebih banyak pakai Terraform sama Helm. Kemudian ada automation dan orchestration, bisa pakai Ansible, Puppet, Chef, Python, Docker dan lain-lain. CI/CD kita ada yang menggunakan Jenkins, ada yang menggunakan Azure, ada yang menggunakan DevOps, ada yang menggunakan AWS Code Pipeline dan Code Deploy. Jadi banyak toolsnya kalau CI/CD. Ada juga yang menggunakan apa itu namanya Argo CD dan lain-lain. Dan monitoring dan logging, ada yang menggunakan Zabbix, Splunk, Datadog, Prometheus, Nagios, Elasticsearch, Kibana, Grafana dan lain-lain. Jadi, nah kita sebagai DevOps Engineer ini kita menggabungkan tech-stack yang ada, yang biasanya yang apa ya, tech-stack yang ada, kemudian kita gabungkan ke dalam sebuah pipeline kita. Jadi supaya prosesnya itu apa ya, lebih smooth seperti itu. Jadi kayak misalkan nih infrastruktur as a code. Jadi kita nggak perlu lagi tuh buat infrastruktur manual, tinggal klik di GCP atau di AWS seperti. Nah, dengan adanya Terraform, ya kita tinggal bikin modulnya, kita bikin Terraform filesnya, kemudian kita tinggal provisioning. Jadi kalau misalkan nanti sesuatu saat ada masalah, kita bisa recreate atau misalkan jadi semua yang ada di apa ya, di infrastruktur kita itu ada code-nya seperti itu. Jadi lebih bisa kelihatan. Karena kalau misalkan kita buatnya klik aja, terus kita tidak tahu historinya seperti apa, kemudian kalau ada masalah agak susah di troubleshoot. Nah, untuk menghindari itu ya kita menggunakan infrastruktur as a code. Kemudian kalau untuk yang automation-nya menggunakan Ansible, jadi karena kita punya banyak server, jadi kita bisa ya daripada SSH satu persatu di banyak server, jadi kita menggunakan Ansible seperti itu. Jadi kita tinggal bisa menggabungkan dari tech-stack yang ada ke dalam pipeline kita. Misalkan ada yang belum ada atau yang belum tercover, biasanya ya kita bikin sendiri, bikin toolsnya sendiri. Karena itu biasanya DevOps ya, walaupun mungkin codingnya mungkin lebih bagus back-end developer ya atau front-end developer. Tapi sebisa mungkin sih kita ada juga DevOps ini yang bikin tools buat ngebantu daily task-nya seperti itu. Next, DevOps certifications. Nah, ini sih biasanya kalau sudah terjun, biasanya kan kita pengen tahu nih belajar. Misalkan ada namanya Kubernetes. Nah, kita bisa ambil tuh certifications-nya, mulai dari Certified Kubernetes Administrator, atau kemudian Application Developer, atau Security Specialist, seperti itu. Bisa juga Linux Foundation, bisa juga dari AWS, GCP, Azure Cloud DevOps Certification. Jadi biasanya dari DevOps certification itu kita bisa belajar banyak hal lagi, bagaimana kita supaya lebih terstandardized ketika membuat sebuah pipeline atau manage sebuah Kubernetes, kemudian bagaimana juga karena itu biasanya juga karena semua rata-rata operating system menggunakan Linux ya, dengan kita belajar punya Linux Foundation Certified itu kita tahu juga tuh dari low levelnya seperti itu. Oke, itu materinya. Saya balikan lagi ke hostnya buat Q&A. Iya, terima kasih Mas Iqbal atas pemaparannya. Berikutnya mungkin kita sesi tanya jawab. Silakan teman-teman, barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh langsung open mic aja gitu, atau chat di kolom komentar juga boleh.
Gue mau nanya dulu dong. Boleh, Pak? Oke. eh kan kalau zaman zaman kalau dulu itu kan nggak ada tuh ya Kubernetes Certified, AWS Certified, yang adanya RACE, LPIC gitu ya. Waktu 2000-an, 2000 apakah sertifikasi itu masih bisa berlaku untuk di dunia kerja atau enggak saat ini? Terus yang kedua, apa sih bedanya SRE sama DevOps? Apakah ada perbedaan atau enggak? Gitu. Terima kasih. Oke, ini kita mau nunggu dulu, kita tampung dulu atau langsung jawab aja nih? Langsung aja kayaknya. Oke, thank you Pak Ibnu. Jadi mengenai sertifikat yang lama yang dari RHCE dan LF yang Linux Foundation, LF, LPIC. LPIC ya, Heeh. Professional Institute itu ya. Ya, gue masih punya itu tapi udah nggak berlaku lagi. Justru malah SMA soalnya, SMA gue nggak. bayangkan ya umurnya berapa. Kalau menurut saya sih malah itu tidak malah membantu sebenarnya tidak harus terpatok sama yang dari Linux Foundation kan. Jadi itu bisa membantu juga karena sebenarnya yang saya juga bergerak awalnya masuk di dunia DevOps itu dari ya tadi Linux tadi itu. Saya tuh cuma tahu Linux doang dulu. Jadi ya saya belajar dari situ, kemudian saya coba nih apa sih itu DevOps, kemudian ilmu apa sih dari ilmu yang saya punya sekarang apakah berkaitan dengan dunia DevOps, dan ternyata pas setelah ya saya jalanin ya berkaitan jadi dengan adanya masih ya sertifikat LPIC atau knowledge lah setidaknya untuk Linux ya itu sangat berguna seperti itu. Jadi seperti itu. Dan kemudian bedanya SRE dan DevOps sebenarnya balik lagi ke itu ya, ke company-nya masing-masing. Di company saya yang lama itu namanya SRE. Untuk job responsibility-nya ya sama seperti DevOps yang saat ini saya di kantor saat ini itu sebagai DevOps engineer. Ya sama responsibility-nya. Di sebelum tempat yang sekarang juga itu namanya SRE. Responsibility-nya juga sama sebagai DevOps engineer seperti itu. Jadi tidak ada bedanya, hanya mungkin kalau misalkan di apa ya, kalau di tempat saya sekarang itu DevOps-nya lebih terbagi-bagi. Maksudnya terbagi-bagi itu ada yang DevOps yang mengurus tooling deployment, ada yang mengurus storage, ada yang mengurus Kubernetes dan network, ada yang mengurus monitoring dan logging juga ada. Jadi balik lagi ke apa ya, ke company-nya sih seperti itu kan. Dan ya kadang hanya namanya aja tapi responsibility-nya sama. Seperti itu sih. Jadi kalau misalkan mau cross dari SRE ke DevOps juga bisa, dari DevOps ke SRE juga bisa. Seperti Oke. itu. Gimana, Pak? Oke. Oke. Mungkin kita baca chat dulu ya, Mas Ya, Iqbal. pertanyaan di chat. Ini ada pertanyaan dari Mas Gitas. Saya belum paham karena baru pertama kali masuk, pertama kali mulai dan masuk. Mungkin bisa open mic aja yang belum pahamnya part mana gitu. Biar nanti bisa dijelaskan lagi sama Mas Iqbal. Atau mungkin Mas Gitas, Mas Iqbal mau langsung
jawab. Saya agak bingung dengan pertanyaannya sih. Yang Secara umum DevOps itu software engineer atau enggak sih? Secara umum ya kalau saya lihat ya ada software engineer-nya ada, kemudian ada yang sistem engineer-nya juga ada. Jadi kita kalau lihat sih lebih mengcombine ya. Ya, Combine antara software engineer dan sistem engineer. system engineer. Kalau saya sendiri ya jujur aja saya dari dari sysadmin dulunya. Nah kemudian dari semakin ke sini ya karena mau nggak mau ya DevOps ada codingnya juga ya mau nggak mau harus catch up juga seperti itu. Jadi ya tetap butuh sih apa ya tahulah untuk cara codingnya seperti apa. Ya walaupun mungkin tidak se-advance yang teman-teman di back end dan front end ya. Oh iya. Kalau DevOps ini udah ada dari dulu atau itu baru, Mas? DevOps ini sebenarnya sebelumnya kayaknya di tahun-tahun 2010 tuh belum ada DevOps ya Pak Eka ya. Kayaknya masih sysadmin rata-rata. Rata-rata sysadmin DevOps itu mulainya di tahun 2000 berapa ya? Di awal 2010 ke atas itu mulai tuh 2009-an lah DevOps. ada mulainya DevOps karena di sana kan Mulai banyak tools ya. mulai banyak tools dan juga menjembatani masalah yang tadi itu yang kalau dulu itu antara developer dan ops itu dan operations itu berbeda seperti kadang salah-salahan seperti itu. Misalkan di si developer udah di tempat saya bisa kok ketika di deploy sama tim operation kok tiba-tiba nggak bisa ya. Nah, mungkin karena hal itu jadinya yaitu membuat sebuah culture DevOps itu jadi ketika proses delivery software-nya itu lebih smooth. Jadi semua orang itu punya mindset kalau ya ini kerjaan kita bareng-bareng ya kita delivery bareng-bareng seperti itu. Dan toolsnya juga semakin banyak ke sini mulai dari kayak container, kemudian Kubernetes, kemudian juga Terraform, Ansible dan lain-lain. Nanti bakal ada yang baru kok. Apa? Nanti bakal ada yang baru. Apa tuh? Spill, Pak. Gue mau ngomongin, gue lagi Wasm Edge. Wasm Edge itu teknologi baru dia itu mirip kontainer tapi lebih cepat dari kontainer sih. Wasm Edge. Itu siapa itu yang buat Pak? Apa? Iya dari cloud native. Oh, cloud native-nya. Oh, masih Yes. Ya, baru masuk proposal. Masih di inkubator. Nah, kemarin itu udah masuk sekitar 2 tahun lalu ya. Masih di inkubator berarti ya. Masih inkubator. Oh iya, ya buat teman-teman ya itu tadi kalau misalkan mau lihat DevOps project ya biasanya kita lihatnya di cloud native project. Karena di sana biasanya bakal banyak project yang diinisiat oleh developer dari belahan dunia yang lain buat membantu kendala-kendala yang ada di saat ini seperti itu untuk pengembangan. Jadi kita bisa tahu nih, misalkan kayak apa sih yang terakhir itu untuk kemarin saya baca yang masalah KEDA. KEDA itu jadi buat nge-event buat mengurus auto scaling yang ada di Kubernetes. Karena kan saat ini kan hanya based on CPU dan memori ya. Nah, dengan KEDA ini dia based on event driven seperti itu. Jadi seharusnya lebih advance
dibandingkan dengan scale up auto scaling based on CPU dan memori, seperti itu sih. Ya, karena teknologi berkembang terus ya. Ya benar. Ke teknologi distribusi sistem. Ini banyak Oke. pertanyaan di chat nih. Bisa dijawab Iya, tuh, Bal. Boleh. Oh, Oke, bacaan aja ya. Yang terus untuk pilih karir yang atau jadi DevOps lebih oke daripada jadi backend dan frontend dan lain-lain. Kalau menurut saya ya, ya, ya sebenarnya sih yang lebih oke mungkin tetap backend ya. Tapi ya itu codingnya kan harus kuat karena saya based on dari sistem administrator, ya saya nyemplungnya ke DevOps seperti itu. Jadi balik lagi sih, ada juga yang teman-teman yang dari tadinya back end dia pindah ke DevOps atau SRE, ada juga seperti itu. Jadi karena saat ini tuh sebenarnya agak susah sih mencari seorang DevOps yang maksudnya job demand-nya tuh banyak tapi orangnya tuh tidak terlalu banyak gitu. Seperti itu. Kalau back end, nah saya nggak tahu tuh kali. Mungkin Pak Eka ada pandangan mungkin. Pokoknya kalau mau gampang kerjanya DevOps. Itu bisa kenapa? tidur. tapi kalau liburan itu susah ya. Kalau liburan Ya, liburan kalau susah. tiba-tiba muncul notif monitoring gitu. Wah, Benar. itu udah Karena ya itu nggak bisa DevOps tenang itu kan liburan tuh. DevOps itu kan sebenarnya ya masih ada hal yang kayak untuk monitoringnya ya. Nah, itu tuh Eh, yang jadi Ya, ya responsibility-nya mereka di situ ya. responsibility kita di situ. Oh, berarti nggak bisa liburan ya, Mas? Intinya sih liburan. bawa laptop. Oh, tetap laptop di bawah ya, liburan Laptop juga. aja dibawa buat jaga-jaga gitu. Oke. Kalau tidur masih Kamu bisa, bisa Mas? bawa laptop tuh, harus bawa laptop tuh. Kalau tidur sih masih bisa ya. Masih bisa. Masih bisa tidur. Apalagi ya, dulu pernah di payment itu, aduh kayaknya seminggu tuh adalah 2 kali 3 kali di call malam-malam. Ya karena ya responsibility kita, jadi kita harus karena kan kalau misalkan ada masalah saat ini tuh biasanya kan akan nge-trigger alert, nanti yang akan nge-follow up alert itu biasanya ada nanti tim NOC namanya, dan nanti Mm-mm. NOC yang akan follow up ke tim SRE atau tim DevOps-nya. Nah, nanti DevOps yang akan menganalisa problemnya ada di mana. Kalau misalkan problem ada di infrastruktur, itu bisa di-handle oleh tim DevOps. Tapi kalau misalkan nanti problem ada di sisi service, biasanya nanti tim DevOps yang akan minta follow up ke tim backend seperti itu, atau tim developer. Oke. Kita connect pertanyaannya. Seberapa besar sebuah perusahaan sebaiknya menggunakan DevOps? Karena saya suka hidup berbahaya dengan live code pada running apps. Oh, ini luar biasa ini Pak Ardi. Silakan Mas. Seberapa besar perusahaan Oh, sebaiknya ini edit production nih maksudnya ya. Iya. Kalau Oh, misalkan Debak di production. Kalau misalkan servisnya nggak terlalu banyak, sih mungkin masih bisa dihandle ya sama tim developernya gitu. Tapi kalau misalkan servisnya udah sampai ratusan servis, dan kalaupun misalkan semua masih manual ya agak berat juga nanti pastinya. Jadi ya kalau tergantung kalau saya sih lihatnya dari berapa banyak servisnya ya. Mm-mm. Berapa banyak servis. Kalau misalkan servisnya udah mulai dari puluhan gitu, ya udah pastinya udah perlu DevOps. Karena ya itu perlu untuk memaintain infrastrukturnya, kemudian pipeline-nya dan lain-lain. Kecuali si developernya punya waktu 24 jam ya.
Tergantung arsitektur lagi nih Pak Ardi sebenarnya Pak Ardi. Kalau Ya. monolitik mah nggak butuh-butuh banget sih DevOps. Mm-mm. Tapi kalau kayak event driven atau microservice atau apa federated gateway itu butuh karena service yang saling berkomunikasi itu banyak banget ya. Kadang servernya juga di cluster dengan beberapa node. Kalau di tiket sekarang berapa node tuh? Duh, bisa ribuan, Pak. Ribuan node ya? Iya. Tuh, ribuan node tuh gimana tuh ya? Kalau back Ya gimana? udah balik Kalau lagi ke bisa monolitik aja lah. Ngapain repot? bisa ribuan. Ya itu balik lagi ke arsitekturnya. Kalau pakai microservice dan service Ya, banyak ya mau nggak mau butuh DevOps pasti. Tapi kalau misalkan masih tergantung. solid masih bisa dihandle sih. Iya, kalau tergantung arsitektur juga Pak itu menurut gue sih, Pak Ardi. Arsitektur sangat mempengaruhi kebutuhan. Kalau buat startup ya dari awal, sebenarnya Iya. kebutuhan untuk ke microservice belum butuh banget sih kalau untuk startup Benar. kan. Kalau bangun startup itu kan butuh validasi dan segala macam kan untuk fitur-fiturnya. Monolitik masih it's okay sih. Monolitik dulu dibangun baru di scale pakai microservice kan. Baru kemungkinan bisa butuh DevOps. Tergantung sih kebutuhannya. Mas Iqbal ya. Ya tergantung kebutuhan. Ya, dari pengalaman juga sih biasa ada temen nih bikin sesuatu, oh saya butuh DevOps. Ya servisnya berapa? Servisnya cuma 1-2. Lah ngapain butuh DevOps? Kerjain aja sendiri. Nah kecuali dia ke depannya udah, saya langsung ini udah jalan nih, tapi saya butuh mau scale up servisnya supaya lebih enteng. Nah itu baru butuh DevOps. Terus ada service lain tuh, misalnya service DevOps yang nggak perlu kita rekrut, ada namanya managed service tuh. Yap, Di ada juga. perusahaan Tapi cloud biasanya ada ya. Perusahaan cloud nyediain managed service namanya. bisa juga, tapi kendalanya saat ini kalau sesuai pengalamannya, Nah, biasanya udah pakai managed service dan yang udah di-handle sama, biasanya kan developer ngejar cepat jadinya ya, ya. yang penting Ya. running. Nah, yang bakal jadi masalah tuh khawatirnya tuh itu nanti, karena kalau misalnya ada DevOps, ya kita bisa ngebuatnya ya tadi menggunakan automation infrastruktur as a code tadi, seperti itu. Kecuali ya itu tadi developernya buat menggunakan ya apa kayak Terraform atau Ansible. Oke, berarti sesuai kebutuhan aja ya Nah, untuk sesuai DevOps. kebutuhan. Sesuai Iya, kebutuhan iya. karena ya dari pengalaman sih PR sih biasanya kita itu kalau misalkan yang tadinya di handle oleh si developernya sendiri ya yang buat manual dari manage service-nya kemudian kita pengen automate, nah itu PR sih. Akhirnya kita perlu buat arsitektur ulangnya lagi seperti itu. Oh begitu. Ya, supaya ya kebutuhan yang tadinya yang udah kita kerjakan manual kita bisa mengautomate. Kan fungsinya DevOps itu kan kita bisa mengautomate proses-proses yang ada. Betul. Seperti itu. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Mas Rifki. Apakah dengan menggunakan WSL sudah cukup untuk menjadi DevOps atau tetap harus menggunakan ekosistem Linux? WSL itu apa ya? Windows Linux, subsistem Linux itu ya? Iya, kita nggak kenal itu SL sih. Nah, saya sempat pakai itu dan ternyata saya malah kesusahan dan jadinya tidak produktif. Jadi better ya benar-benar ekosistem Linux sih. Karena WSL itu jalan layaknya LXD ya. Iya, Dia itu dia dia kontainer tapi kontainer OS bukan kontainer apps. Kan kontainer dibagi dua, ada OS, ada apps. Nah, kalau WSL itu dia lebih ke kontainer OS. Sama aja kayak jalanin virtual machine di Linux di atas virtual machine gitu ya, Mas Iqbal. ya saya ngalamin sih. Itu saya kemarin pakai WSL.
kerjaan saya terkendala 2 minggu karena selalu berketemu masalah WSL. Akhirnya ya udah saya balik ke Linux lagi di laptop saya yang satunya. Ya akhirnya ya udah nggak nyampe 2 hari kerjaan kelar karena ya itu karena ekosistemnya mendukung. Karena ya itu tadi kalau menggunakan WSL ya pastinya bakal dapat banyak masalah sih. Ya bisa tapi butuh effort lah. Ya kadang kehalang firewall. Kemudian tiba-tiba yang tadinya bisa running gitu tiba-tiba nggak bisa running. Gimana coba? Loh, aneh sekali. Aneh kan? Tiba yang tadinya bisa apa WSL 2-nya udah kepasang, bisa Docker Compose, tiba-tiba nggak bisa coba. Yang tadinya bisa diakses dari host mesinnya si kontainer tiba-tiba nggak bisa. Jadi ya banyak jadinya ngabisin waktu jadinya. Oh, Ya better kalau misalkan bisa ya ekosistem di Linux seperti itu. Langsung install aja ya. Iya. Tapi Pasang kalau belajar bass masih aman lah ya. masih aman kalau scripting masih aman, coding masih aman. Tapi ya itu ya jalanin kontainer aja saya kemarin banyak kendala kok. Ya. Oke, Nggak begitu Mas disarankan. Rifki. Mungkin udah jelas ya. Pertanyaan berikutnya Mas Rekomendasi Mas lumayan Arif. ngaruh dan bersering kalau iya minta rekonya dong. Boleh. Saat ini lagi open backend sama QA. Jadi kalau misalkan mau apa di referral boleh. Nanti bisa kontak. Langsung kontak Mas Iqbal aja ya. Terus apakah DevOps bisa tidur dengan tenang? Ini Ini yang tergantung tim yang jadi DevOps kalau biasanya kalau udah organisasinya sudah besar, biasanya tim DevOps itu akan dipecah per vertikal atau per tribe. Misalkan ada yang untuk DevOps e-commerce, ada untuk DevOps platformnya, ada untuk DevOps payment-nya. Jadi tergantung dari vertikalnya. Nah, kalau pengalaman saya yang paling tidak tenang itu di vertikal payment. Karena berhubungan dengan uang ya. Dan selain payment yaitu yang platform yang core dari core service-nya itu yang kadang kita alatnya lumayan sering nongol gitu seperti itu. Nah, gimana cara kita ngatasinnya yaitu biasanya ya kita kan kerja tim ya. Kerja tim, misalnya satu tim ada 5 orang atau berapa orang ya kita tinggal bagi aja misalkan minggu ini di siapa atau hari ini di siapa, jadi tinggal kita bagi-bagi aja seperti itu. Jadi tidak setiap malam kita harus jaga lilin terus enggak. Jadi ya itu biasanya yaitu tim platform sama payment. yang Ya. paling ini ya. Ya, pokoknya yang urusan duit tuh biasanya atau yang core, nah itu tuh yang biasanya alatnya sering ada. Makanya ngeset alertnya, trigger alert atau ngeset alatnya tuh harus benar-benar sesuai seperti itu. Yang enggak yang alert sedikit 1% tiba-tiba nge-trigger enggak. Kasihan Bikin tenang dikit-dikit. Iya. Seperti itu. Siap. Oke. Kemudian Mungkin apakah ada peluang untuk lulusan SMK misalnya langsung melamar dev? Oh, bisa. Teman kerja saya di tempat perusahaannya yang lama itu dia dari SMK 1 Cimahi apa ya? Itu Oh. Nanti di bawahnya ada tuh namanya tuh. apa? Di bawahnya ada namanya di pertanyaan setelahnya 2. Yang dari Dede ya? Yang Ahmad Hermansyah.
Ya. Oh iya, ntar dulu. Ya, yang pertama ini ya bisa dari SMK bisa. Jadi Heeh. Heeh. teman saya ada, tapi biasanya kalau ya itu balik Iya. lagi kalau misalkan ya dia jago ya biasanya sih bisa langsung masuk ya. Seperti itu. Jadi nggak harus S1 enggak. Kemudian apakah kemampuan manage repo Git seperti tag versioning termasuk skill set? Termasuk juga. Termasuk untuk karena biasanya kita ngasih ide atau ngasih saran juga ke tim developer. Jadi kita tidak selalu kita yang di drive oleh tim lain, tapi kita juga bisa ngedrive tim lain juga yang berkaitan dengan infrastruktur ya. Seperti itu. Kemudian kenal dengan Aher Ahmad Herdiansah. Kenal tapi beda tim. Iya yang lulusan SMA itu, yang Cimahi. Iya, kayaknya dari Cimahi deh dia. Iya, SMK juga, Bang. Dulu setim. Kenal. Steam di mana? Tuh tim Akhir di Bandung ya, akhir Bandung. Box. Oh iya iya. Ya di tim. Kalau untuk apa CICD, kalau butuh buat CICD, sebenarnya sekarang pun udah ada automationnya ya. Udah ada, Beberapa apalagi sekarang GitHub Actions ya. GitLab itu udah nyediain, tinggal klik-klik aja sih sebenarnya. Ya, Kalau GitHub mau Actions, CICD. GitLab. Tapi kalau tergantung nih, rata-rata kan kalau monolitik itu scale up-nya hanya di vertical scale ya. Jadi kan kebutuhan buat maintain sampai sejauh itu sih kayaknya overkill. Kalau monitoring rata-rata cloud udah nyediain monitoring tuh biasanya. Benar ya. Tergantung lagi kebutuhan ya kalau itu. Kalau Ya, memang nggak mau pusing ya DevOps udah pasti, atau managed service bisa. tapi Pakai biasanya kalau managed service ada cost-nya sih ya. kalau managed service ada cost. Sama juga DevOps kan ada cost-nya juga, bro. Ya. Tapi biasanya DevOps-nya nyari-nyarinya yang open source gitu terus tinggal dirakit ulang gitu. Jadi cuma bayar DevOps engineer-nya aja. Iya, managed service itu bisa Hmm. pakai managed service kok untuk kebutuhan kalau mau lebih advance. Tapi kalau untuk hire DevOps kan mereka harus digaji juga ya. Ya pastinya. Ah, ah. Tapi kalau untuk misalnya startup yang baru bangun, kayaknya Managed service. untuk DevOps lebih ke managed service sih. Gitu kali ya. Ini kebutuhannya. Kenapa tadi kita bilang agak overkill? Karena kan kalau monolitik lebih banyak dia vertical scale. Balik lagi ya Oh, tentang kebutuhan Ya. ini. iya. Oke, kayaknya semua yang Kalau di chat udah udah dijawabin Kalau ya. ada ini lain boleh juga Pak Arif tuh. Apakah ada bahasa programmer tertentu yang bikin sebel DevOps? Kalau sekarang saya ketemunya PHP yang bikin sebel. Kenapa, Mas? Biasanya kita kalau mau bikin kayak kontainernya gitu kita bikin buat optimize kontainer. PHP itu sekarang kayaknya banyak yang perlu pasang PHP-nya, perlu pasang library itu kayaknya kok nggak optimize sama aja deh. Itu sih. Oh gitu. Atau kalau saya sih so far ya PHP ini yang bikin sedikit lebih. Kalau di kantor gue sih RAS ya, karena compilernya lama. Kalau masalah compiler sih mungkin tidak terlalu masalah ya, karena ya udah kita tinggal serahin aja. Dibandingin Go, compilernya lama RAS. Yang lebih enak tuh memang Go sih. Cepet ya. Cepet. Tapi kan nggak safety.
Nah, itu balik lagi yang ke coding Why mungkin. you using Go? Ya nggak apa-apa, itu hampir semua bahasa pemrograman juga kayak gitu kan, sebenarnya punya masalah yang sama lah. Ya balik lagi ke Compilernya aja itu sebenarnya. tinggal balik lagi mungkin direct dari CTO-nya mau pakai bahasa programan yang mana kan. Kalau gue paling Go cepet ya. Paling gampang nyari resource-nya juga. Kalau orang non IT bisa langsung ke DevOps atau harus punya pengalaman back end. Pengalaman back end nggak di tim saya ada, dia orang dari apa sih itu? Sebentar. Ada itu namanya apa yang biasa technical writer. Technical writer. Oh. Ya, dia dari technical writer, tapi dia technical writer buat tim DevOps ya. Ya, dia belajarnya dari situ, dari apa yang dokumentasi yang jadi kan biasanya tim tech agak susah ya bikin dokumentasi, makanya kadang ada teknik yang buat mentranslatekan supaya bahasanya lebih mudah. Nah, dia belajarnya dari situ, akhirnya setelah itu dia pindah ke tim DevOps. Keren nih. Jadi nggak harus ke back end dulu. Dan so far ya dia masih survive sih. Apakah DevOps ada tuntutan untuk menghemat cost? Oh, pastinya ada. Nah, biasanya tuh kayak gitu tuh. Tadi yang diceritain sama Pak Eka, kan tadinya pakai managed service ya, dan otomatis kan biasanya kalau semakin lama costnya semakin gede ya. Nah, tim DevOps diminta buat cari solusi alternatif supaya kita bisa nekenin cost-nya seperti itu. Pasti itu mah. Sangat. Pasti. Sebenarnya yang paling berperan untuk neken cost itu software engineer juga ya. Apa gunanya profiling kalau aplikasinya malah boros resource? Benar. Itu software engineer-nya harus jago-jago profiling ya, pakai tools untuk profiling software-nya buat ngedetek kayak memory leak dan segala macamnya. Kadang juga apa ya? Jangan ke DevOps semua sih sebenarnya kalau yang itu ya. Tapi DevOps kan tugasnya monitoring. Ya, dari monitoring biasanya kita dapat, Pak. Mereka yang paham tuh harusnya. Oh, ini softwarenya memory leak nih, malah yang baru dicari tuh masalahnya siapa nih yang nge-push. Biasanya kayak gitu sih biasanya ya, karena kita build monitoring ya. Dari build monitoring itu biasanya kita bisa ngelihat apakah resource yang kita assign, yang dia minta, yang si developer minta itu, apakah memang sudah sesuai dengan bisnis traffic-nya dia saat itu. Jadi kalau misalkan tidak sesuai atau usage-nya hanya nggak nyampe, nanti kita yang akan minta. Tapi ya itu benar lagi kata Pak Eka, ya kalau itu sih ya tidak jangan bergantung ke DevOps-nya, tapi ya dari sisi developer-nya juga seperti itu. Apakah bisa lebih hemat jika kita pakai Vercel plus Firebase? Vercel plus Firebase. Nah, kalau ini saya nggak kurang familiar ya. Kalau pakai Vercel plus Firebase saya kurang familiar, jadi nggak bisa bantu jawab sih. Untuk kebutuhan tergantung kebutuhan juga sih, bro. Kalau Vercel kan kadang ya kalau yang gratis dibataskan tuh request-nya per hari ya. Request-nya per hari. Request-nya kalau nggak salah itu berapa, 1000 atau berapa ya. Jadi kalau traffic kita udah di atas segitu, udah nggak make sense pakai Vercel, kecuali bayar, gitu. Tapi kalau bayar bisa ujungnya bisa lebih mahal jadi. Untuk Vercel sama Firebase jadi database.
Kalau aplikasinya tidak begitu kompleks, masuk oke. Kalau cuman kayak website atau apa, Firebase itu solusi ya. Sangat bisa jadi solusi. Jadi kalau ya balik lagi tergantung trafficnya kali ya. Iya, trafiknya. Untuk Kebutuhan buat scaling, kalau kebutuhan aplikasinya enggak untuk di scale, enggak untuk scaling, Vercel sama Firebase masih oke. Jangan sampai nyewa VPS malah jadi overkill kan di cost gitu. Padahal trafiknya cuman ada 100 atau 600 orang per hari gitu. Gitu sih, tergantung kebutuhan aja sih sebenarnya kalau Firebase atau Vercel ya. Kalau Firebase sampai sekarang kan bisa banget ya untuk notifikasi. masih ya. Firebase sangat. Beberapa project juga ya masih ada yang di tempat saya yang di tempat saya masih ada yang pakai Firebase juga sih. Jadi balik lagi tergantung kebutuhannya. Kebutuhan. Kalau Firebase biasanya kalau untuk notifikasi jelas Firebase aja udah. Gitu. Tapi kalau untuk database dengan transaksi yang udah banyak, Firebase ya cukup mahal ya. Jadi better pakai Better in-house. in-house yang kita manage sendiri. Gitu sih. Oke, barangkali ada pertanyaan lainnya, teman-teman, silakan. Atau kita foto dulu ya. 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 Yuk open video dulu, open cam dulu. Kita foto bareng. Sebentar ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sip. Silakan barangkali ada yang perlu ditanyakan lagi. Kalau nggak ada kayaknya mungkin untuk malam ini cukup dulu ya. Terima kasih Mas Iqbal atas waktu dan sharing ilmunya ya. Sama-sama Mas. Terima kasih juga buat kesempatannya. Jadi kalau ada salah-salah atau ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Kalau misalkan Siap, ada yang siap. mau ditanyakan ya bisa tanyakan langsung lewat di LinkedIn bisa. Oh, bisa kontak langsung ya. Nanti mungkin materinya boleh di-share nanti biar Nanti kita saya share lagi. sama lewat Pak Eka ya. Siap-siap. Nanti insya Allah ada rekamannya kita upload di YouTube-nya Majalengka Dev. Jadi teman-teman yang mau rewatch bisa lihat di YouTube kita. Gitu. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.